Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Aurelius Rudni dengan NIM 22091387015. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Teknik Listrik. Sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya tentang microcontroller, yaitu kasus yang ditampilkan pada ujian kali ini merupakan kejadian fiktif namun membantu mahasiswa dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, magang industri, maupun KKN. Jadi Pak Nyoman memberikan tugas dengan penjelasan yang diminta Pak Nyoman, kita sendiri diminta untuk membuat proposal dan mendemokan sistem yang digunakan dengan melakukan simulasi. Yang diminta Pak Nyoman pertama, simulasi sistem kelistrikan pada sistem panel surya meliputi tegangan panel surya, daya yang terpakai oleh pompa, debit air dari pompa, dan tambahan lainnya. Lalu Pak Nyoman meminta untuk simulasi ini dibuat dengan skrip Python pada Google Colab, dan kemudian datanya akan dikirimkan secara IoT dengan protokol MQTT, broker HiveMQ. Yang kedua, tampilan display yang akan dipasang di kantor PT Indotech berupa tampilan bisa berubah LCD 2 atau 4 baris, OLED 7 segmen, dan display lainnya. Data dikirim oleh simulasi data IoT di nomor 1. Cukup gunakan Walkwi ESP32 untuk simulasi tampilannya. Jadi simulasi kali ini menggunakan Walkwi. Yang pertama kita melihat codingannya di Google Colab dulu. Oke. Yang pertama, codingan pertama yaitu yang ini menjelaskan untuk menyimpan library. Lalu codingan yang import ini digunakan untuk modul berkomunikasi dengan broker MQTT. Lalu yang kedua digunakan untuk pengiriman data, mengimpor data, dan yang ketiga ini digunakan untuk mengimpor data juga. Lalu codingan ini digunakan untuk mengkonekkan dengan broker MQTT yang digunakan, yaitu broker HiveMQTT, hivemq.com. Lalu ke while true merupakan loop yang tak terbatas. Jadi selama codingan berjalan, volt akan tetap di 220 volt dan muncul arus. Batas nilai arus maksimum hingga 4 ampere karena dari datanya yang digunakan seperti itu. Dan daya yang terpakai volt dikali arus. Lalu saya menggunakan debit air, yaitu batas nilai debit hingga air maksimum adalah 3 liter per second. Lalu saya menggunakan broker uaspanel.tg untuk memunculkan volt, dan uaspanel.ars untuk memunculkan arus, dan uaspanel.dy untuk memunculkan daya tak terpakai, dan uaspanel dbt untuk memunculkan debit air.
Klien publish di sini menggunakan sesuai dengan punya saya yang ada di broker MQTT yang disesuaikan nanti. Oke. Lalu next ke bagian IoT. Oke, selanjutnya kita lanjut ke IoT MQTT yang ada di Android ataupun di iOS. Yang pertama kita harus membuat connection. Ini saya sudah buat dengan cara seperti ini. Untuk namanya terserah apa aja. Lalu broker menggunakan broker hi5mq.com dan menggunakan port 1883. Jika sudah, kita buka. Nah, ini udah saya buat beberapa tampilan text log. Yang pertama ada vault. Cara membuatnya dengan plus lalu text log dan jadinya seperti ini. Untuk panel lama lagi-lagi bebas mau dinamain apa aja. Kalau di sini saya bukan vault. Lalu untuk topik menggunakan UAS panel /tg karena sesuai tadi yang di Python menggunakan untuk vault menggunakan UAS panel.tg, dan untuk arus menggunakan UAS panel.ars. Selanjutnya untuk daya yang terpakai menggunakan UAS panel dy, dan untuk debit air menggunakan UAS panel dbt. Mari kita coba untuk menyalakan Python yang ada di Google Colab, apakah bisa mengirimkan datanya ke sini. Nah, di sini datanya sudah masuk sesuai dengan codingan dan akan terus berubah-ubah sesuai codingannya. Lalu lanjut ke walkwie-nya. Sini saya menggunakan ESP32 dan juga ada LCD-nya. Codingannya di sini saya sedikit melihat ChatGPT dan beberapa research saya. Di sini menggunakan SSID walkwie guest dan menggunakan MQTT server broker hi5mq.com yang sudah sama dengan di Python, dan MQTT portnya 1883. So, kita lihat di sini untuk LCD yang ditampilkan yaitu ada tegangan yang pertama, yang kedua ada arus, yang ketiga ada daya, yang keempat ada debit air. Seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan dengan di awal munculnya nyalanya LCD ini ada yang pertama, baris pertama ada PT Indotech, yang kedua ada UAS Mikro, dan yang ketiga ada Brian Aurelius Rudni, dan yang keempat ada NIM saya yaitu 015. Di if client connect ini untuk menghubungkan ESP32 dengan codingan yang ada di Python. Lalu kita loop. Dan sekarang kita coba menjalankan codingan yang ada di Python untuk dicoba di walkwie ini. Selanjutnya kita mulai simulasi. Yang pertama kita konekkan dulu run dulu yang
codingan Python di Google Colab. Lalu run yang ada di Walkme. Bisa kita lihat di sini ada yang pertama PT Nurtec, Was Mikro, Brian Auris Rutni, dan NIM saya sendiri. Lalu tinggal menunggu ke broker MQTT. Nah, di sini hasilnya ada tegangan yang sama dengan yang ada di sini di IOT brokernya, sesuai apa yang dikirimkan dari IOT ke aplikasi dan langsung ke Walkme-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.